Assalamualaikum warahmatullahi sobatku dimanapun berada. Semoga saat kamu mendengarkan ini dalam keadaan sehat dan tetap enjoy menjalani kehidupan. Dengan saya Jakaria, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sketsa filsafat karya Ustadz Hasan Abu Ammar yang terdiri dari 7 bahasan utama yang terbagi ke dalam pasal-pasal dan terbagi lagi ke dalam poin-poin penting yang saling berkaitan. Buku sketsa filsafat ini mudah untuk dipahami, sehingga pas banget deh bagi peminat filsafat, baik yang baru saja memulai belajar filsafat maupun yang sudah lama mendalami filsafat. Dan bagi yang tidak suka filsafat, sebaiknya jangan didengarkan. Oke teman-teman sekalian, kita akan lanjut pembahasan sketsa filsafat kita. Ya, sekarang kita sudah memasuki bahasan kelima dan pasal 5 pula. Ya, di pasal 5 ini adalah sebagian hukum pembeda. Di mana sebelumnya kita sudah membahas ya di pasal 4 berkaitan dengan golongan, genus dan diferensi atau pembeda dan kaitan antara ketiga. Sekarang kita akan membahas sebagian hukum daripada diferensi atau pembeda itu sendiri. Salah satu pembagian pembeda adalah dibaginya menjadi 2 bagian, ya, pembeda logika dan pembeda kepunyaan. Pembeda logika sendiri adalah paling khusus dan dikenalnya sebagai aksidental lazim atau universal sifat yang lazim, yang diaksidentalkan atau disifatkan kepada sebuah golongan. Ia bisa diletakkan, diposisikan sebagai pembeda hakiki dalam sebuah golongan dikarenakan susahnya mencari pembeda pada umumnya. Ya, seperti ya rasional untuk manusia dan meringkik untuk kuda. Sebab rasional bisa dikategorikan sebagai kualitas jiwa. Sebagaimana sebagian pendapat, baik yang diartikan dengan berpikir atau kemampuan menyimpulkan universal. Dan kalau benar ianya adalah aksiden, maka bagaimanapun ia memerlukan kepada subjek yang memilikinya atau objek atau partner yang ditumpanginya. Oleh karena itu teman-teman, bukanlah zat penentu bagi sebuah substansi. Begitu pula dengan meringkik pada kuda tadi. Maka dari itu kadangkala lebih dari satu pembeda dijadikan 4 pembeda dalam satu golongan, seperti perasaan dan bergerak dengan kehendak yang dijadikan pembeda untuk binatang. Padahal sudah dikatakan di atas bahwa pembeda itu tidak mungkin lebih dari 1 dalam satu tingkatan untuk sebuah golongan. Adanya 2 pembeda yang dijadikan 1 itu menunjukkan bahwa mereka atau salah satunya adalah aksidental lazim, bukan pembeda yang hakiki yang merupakan zat yang tidak bisa tidak harus dipunyai oleh sebuah golongan atau substansi. Ya, jadi begitulah yang dimaksud dengan pembeda logika. Nah, pembeda kepunyaan itu maksudnya teman-teman adalah pembeda yang diambil dari pembeda logika lalu dibubuhi dengan kata yang punya. Misalnya, manusia adalah binatang yang punya rasional. Kuda adalah binatang yang punya ringkikan. Nah, itu yang disebut dengan pembeda kepunyaan. Namun teman-teman, ada yang perlu kita ketahui bahwa dalam menentukan pembedaan itu, ya, catatannya adalah yang pertama, hakikat sebuah golongan adalah pembedanya. Jadi golongan itu hakiki atau sejatinya adalah ada pembedanya. Hal itu dikarenakan pembeda yang paling akhir, manusia adalah benda yang berkembang, perasa, bergerak dengan kehendak dan rasional. Tidak lain dan tidak bukan adalah penentu identitas dan realita bagi sebuah golongan yang memilikinya. Sedangkan jenis-jenis dan pembeda-pembeda yang lainnya hanyalah sebagai pemberi identitas globalnya. Oleh karena itu, selain pembeda akhir tersebut dimiliki olehnya atau yang terkandung di dalamnya secara global dan realita.
Jadi rasional mengandungi keberadaan, keberkembangan, keperasaan, dan kebergerakan dengan kehendak. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa kegolongannya golongan sebenarnya hanya disebabkan oleh pembeda akhir atau rasional. Dan begitu pula bertahannya sebuah golongan, maka dari itu tidak heran kalau sebuah golongan itu tetap bertahan manakala pembedanya tetap ada. Sekalipun sebagian jenisnya atau sekalipun bentuknya, yakni pembeda dengan syarat tidak, sudah terpisah dari bahannya, yakni jenis dengan syarat tidak. Seperti manusia yang sudah mati di mana sudah meninggalkan badannya, di mana berarti sudah tidak lagi bisa dikatakan sebagai benda atau berkembang, perasa dan bergerak dengan kehendak. Namun demikian teman-teman, karena ada kerasionalannya itu tetap ada, maka tetap sebagai manusia. Jadi ide, pikiran itu tetap ada sekalipun manusia itu sudah meninggal dunia. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah pembeda tidak dibawa naungan jenisnya, artinya jenis itu tidak bisa diambil untuk dijadikan dengan bagian zat dan dari pembedanya. Sebab kalau tidak berarti ia perlu lagi kepada pembeda, di mana pembeda itu atau pembeda juga perlu kepada pembeda yang lain, dan begitu seterusnya sampai tidak terbatas. Ini jelas mustahil adanya. Misalnya rasional. Kalau rasional ini dibawahi oleh binatang, berarti ia rasional perlu kepada pembeda supaya bisa dibedakan dari yang lainnya. Kemudian pembeda kedua ini, pembeda bagi rasional, perlu kepada pembeda lagi karena ia dibawahi oleh binatang sebagaimana sebelumnya. Begitu seterusnya sampai tidak terbatas. Ini jelas mustahil karena akan berakhir pada ketidakterbatasannya yang terbatas. Sebab ketika kita melihat pembeda pertama, maka ia adalah ujungnya, dan sesuatu yang berujung pasti terbatas karena tidak mungkin tidak ada pangkalnya. Sementara kalau silsilah pembeda itu dikatakan tidak terbatas, berarti ia tidak berujung dan berbatas. Itu adalah tambahan terkait dengan hukum pembeda. Selanjutnya kita masuk pada pasal 6, yaitu golongan dan sebagian hukumnya. Tadi diferensia dan sebagian hukumnya, sekarang golongan dan sebagian hukumnya. Bagian-bagian dari esensi golongan terrealisasi di alam eksternal yang begitu luas ini dengan satu keberadaan atau wujud. Hal ini karena pemredikatan antar mereka dan ke atas golongannya lebih utama, sementara golongan ada di alam eksternal dengan satu keberadaan. Akan tetapi di dalam akal mereka saling berbeda. Ada yang identitas global, ada pula yang identitas penentu. Oleh karena itu satu sama lain saling mengaksidentali sebagaimana maklum. Dan itulah sangat dikenal pernyataan yang menyatakan bahwa dalam keberadaan yang memiliki gabungan hakiki, yakni golongan material atau benda yang terdiri dari bahan atau motor, bentuk atau form, gabungan-gabungan itu satu sama lain harus memiliki kebutuhan dan ketergantungan hingga menyatu dan menjadi satu secara hakiki. Gabungan hakiki dapat dibedakan dari yang bukan hakiki dari hasil penggabungannya. Kalau hakiki akan melahirkan esensi natural yang satu secara hakiki, bukan gabungan, di mana bagian-bagian itu lebur dan menjadi keberadaan yang lain, serta memiliki efek yang lain pula. Gabungan H2O, di mana melahirkan keberadaan dan esensi serta efek lain dari masing-masing unsurnya itu, yaitu air, akan berbeda dengan gabungan unsur-unsur rumah yang menjadi rumah. Dari sinilah teman-teman dapat diketahui bahwa gabungan bahan dan bentuk adalah gabungan persatuan atau pensatuan, bukan penggabungan
atau penambahan. Kemudian salah satu dari ciri esensi golongan ini adalah sebagiannya memiliki banyak aksiden, sebagiannya memiliki banyak eksistensi, dan sebagian lainnya satu eksistensi saja. Yang pertama adalah golongan-golongan yang memiliki kehubungan dengan materi seperti manusia, pohon, harimau, dan lain-lain. Dan yang kedua, keberadaan non-materi seperti akal 1 sampai akal terakhir, tidak terbeban dan tidak tersifati dengan sifat materi. Dan makhluk-makhluk barja tidak terbeban tapi memiliki sifat-sifat materi. Hal itu karena sebab bagi banyaknya eksistensi itu tidak keluar dari dua hal. Yang pertama, ini yang perlu kita ketahui dan catat betul-betul teman-teman, hal-hal yang berhubungan dengan zat, apakah sebagiannya seperti binatang bagi manusia atau keseluruhannya seperti binatang rasional atau setidaknya yang berhubungan dengan kelazimannya. Kedua, hal-hal yang berhubungan dengan aksidental tidak lazim. Nah, kalau yang pertama berarti tidak akan pernah terjadi satu, sebab setiap ditemukan golongan tersebut atau gabungan tersebut, maka ia banyak. Hal tersebut karena banyak merupakan zat atau kelaziman darinya. Sementara kalau tidak terjadi satu, maka tidak mungkin terjadi banyak, karena banyak terjadi dan terdiri dari satu-satu. Nah, kalau pilihan kita itu yang kedua, maka golongan yang mau disifati dengan banyak itu harus memiliki kemungkinan adanya penambahan dan atau keaksidentalan kepadanya. Dan kemungkinan tersebut hanya ada pada materi, sebab non-materi adalah wujud de facto secara keseluruhan, sehingga apa-apa yang dimiliki merupakan zat baginya. Oleh karena itu, banyak hanya ada di keberadaan atau golongan materi, tidak pada non-materi. Demikian teman-teman, ya, pembahasan hukum daripada pembeda dan golongan. Semoga apa yang saya bacakan ini dapat dimanfaatkan dan bermanfaat sebagai tambahan literatur filsafat dan bahan-bahan telaah dalam kajian-kajian atau diskusi-diskusi tentang filsafat di warung kopi atau dimanapun Anda berada. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.